Fatimah, pemimpin seluruh wanita di alam semesta. Part 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kisah Sayyidah Maryam binti Imran radhiyallahu an, admin akan melanjutkan pembahasan mengenai pemuka wanita ahli surga selanjutnya. Ia adalah Sayyidah Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an, binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Sayyidah Fatimah radhiyallahu an sendiri memang telah disebutkan dalam hadits sebagai wanita ahli surga, bersama 3 sosok lainnya, yang tentunya akan menjadi panutan, serta tauladan, bagi seluruh wanita di alam semesta, dalam menjalani hidup dan kehidupan. Diketahui, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an lahir 5 tahun sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama. Melalui kelahiran Sayyidah Fatimah radhiyallahu an ini pula, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan memberikan penerang betapa istimewanya kedudukan seorang wanita dalam pandangan Islam. Seperti diketahui, masyarakat jahiliyah memiliki sebuah tradisi yang bertolak belakang dengan pandangan Islam, di mana mereka tak segan untuk membunuh bayi wanita yang dimilikinya, lantaran dianggap lemah dan tidak berguna. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menentang keras adanya tradisi keliru tersebut. Lantaran, dalam keyakinan Islam, seorang wanita juga berhak untuk mendapatkan penghormatan. Itulah sebabnya, kelahiran Sayyidah Fatimah radhiyallahu an dianggap pemantik dan menjadi titik balik, saat bayi wanita yang terlahir ke dunia dipandang rendah dan sebelah mata. Bahkan, saat kelahiran anak wanita dianggap bencana, justru sebaliknya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganggap kehadiran Sayyidah Fatimah radhiyallahu an sebagai anugerah yang melimpah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Sayyidah Fatimah radhiyallahu an pun tumbuh dan berkembang di masa awal kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pun merasakan betul kehidupan yang penuh dengan tekanan, cacian, hingga perundungan dari para musuh-musuh yang memusuhi ayahnya, juga agama Islam. Tak hanya itu, saat masih anak-anak, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an pun harus merasakan kegetiran hidup, lantaran ditinggal pergi oleh ibunda tercinta untuk selamanya. Tentu, wafatnya seorang Ummul Mukminin tak hanya membuat sedih bagi dirinya, namun juga turut dirasa oleh seluruh masyarakat muslim lainnya. Sayyidah Fatimah radhiyallahu an kecil pun hidup di bawah bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berhasil tumbuh dan berkembang, hingga menjadikan dirinya sebagai pemimpin bagi seluruh wanita yang ada di bawah alam semesta. Lebih lanjut, penyebutan Sayyidah Fatimah radhiyallahu an sebagai pemimpin bagi seluruh wanita di alam semesta tentunya bukan tanpa alasan.
Setelah ditinggal pergi ibunya, di usia yang masih belia, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an sudah harus menghadapi kenyataan bahwa ayahnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengemban tugas yang amat berat, yakni sebagai utusan yang diutus bagi seluruh umat manusia di dunia. Bahkan, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an pun harus menggantikan peran ibunya untuk mendampingi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan dan juga mensyiarkan agama Islam, di mana Islam tak hanya diperuntukkan bagi masyarakat jahiliyah, namun untuk seluruh umat manusia di dunia. Itulah sebabnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu an juga terkenal dengan sebutan Ummu Abiha, atau anak yang menjadi seperti ibu bagi ayahnya. Syahdan, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an kecil, juga menjadi orang pertama yang dengan berani membela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari gangguan musuh-musuhnya. Ia dengan tanpa rasa takut menghardik orang-orang yang telah mengganggu ayahnya dalam menunaikan ibadah di depan Ka'bah. Sayyidah Fatimah radhiyallahu an pun juga diketahui turut andil dalam salah satu medan perang kaum muslimin, yakni Perang Uhud, di mana dalam perang tersebut, ia berjibaku bersama para tentara Allah dengan mempersiapkan logistik, menyediakan air minum, serta merawat korban yang terluka. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak segan untuk memuji putri kesayangannya tersebut, dan mengibaratkan Sayyidah Fatimah radhiyallahu an sebagai bidadari yang menjelma sebagai manusia. يا حامل البشرى